Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran Irfa'ud Darajat, NIM T 2018-1072. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengkondisian operasional oleh B.F. Skinner. Skinner membuat perubahan besar atas teori Pavlov. Teori Pavlov yakni tentang pengkondisian operan klasik. Hanya saja teori ini berpendapat bahwa ganjaran menjadi penyebab agar perbuatan yang diulang atau diperkuat. Sama antara teorinya Pavlov dengan teorinya Skinner. Hanya saja yang membedakan dari kedua teori tersebut adalah terletak pada hubungannya dengan suatu lingkungan. Jadi, dalam pengkondisian klasik, lingkungan yang menanggapi makhluk. Sedangkan dalam pengkondisian operan, makhluk yang menanggapi lingkungan. Jadi, Skinner berpendapat bahwa perilaku manusia pada umumnya dapat dijelaskan berdasarkan teori pengkondisian tersebut. Manusia berbuat sesuatu dalam lingkungannya untuk mendatangkan akibat-akibat, entah itu mendatangkan pemenuhan kebutuhan atau untuk menghindari datangnya hukuman atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Seperti halnya begini, ketika seorang siswa sedang mengaji yang masih menempuh jilid 1, dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat naik ke jilid 2. Maksudnya bagaimana? Makhluk, yakni ibaratkan seorang siswa sedang mengaji yang masih menempuh jilid 1. Mengaji di sini yakni mengaji dalam arti lingkungan, ya, lingkungan yang menempuh jilid 1. Dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi makhluk ini yang menanggapi sebuah lingkungannya dengan cara berusaha dengan sungguh-sungguh. Maksudnya yang berusaha untuk mendatangkan akibat pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan seperti apa? Nanti anak ini jika berhasil atau lulus tes jilid 1, maka rewardnya yakni naik ke jilid 2. Seperti itu. Jika berbicara tentang suatu kelembagaan agama, menurut Skinner, sebuah lembaga keagamaan merupakan sebuah faktor penguat yang terlihat dalam suatu kebudayaan. Dengan demikian, Skinner menolak mekanisme internal dan juga mekanisme eksternal untuk menjelaskan pengalaman keagamaan. Seperti halnya ada ucapan, saya merasa suka pergi ke tempat ibadat. Kata-kata itu dipandang dari sudut pengertian behavioristis tidak berbicara apa-apa. Maksudnya tidak termasuk dalam kategori behavioristis. Seperti halnya saya menjabarkan contoh seperti berikut. Ada seorang ateis yang ingin mendapatkan ketenangan batin. Maka dia datang ke suatu lingkungan atau ke suatu lembaga keagamaan. Dia di situ mempelajari bagaimana agama yang dianutnya serta hal-hal tentang keagamaan tersebut. Lalu dia akan mendapatkan reward berupa ketenangan batin. Sebenarnya mendapatkan ketenangan batin tanpa datang ke suatu lembaga keagamaan itu dapat saja dilakukan. Hanya saja dia berpikiran bahwa jika saya mendatangi suatu lembaga keagamaan, maka saya akan mudah mendapatkan apa yang saya inginkan, yakni ketenangan batin tersebut. Maka dari itu, dia beranggapan bahwa lembaga keagamaan ini adalah sebuah faktor penentu atau sebuah faktor penguat dalam dirinya untuk mendapatkan sebuah ketenangan batin tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga keagamaan bertahan hidup karena fungsinya sebagai pelaku faktor penguat. Lembaga keagamaan memiliki daya kuat terutama karena sanksi-sanksi kudusnya. Jadi ketika sang ateis itu datang ke suatu lembaga keagamaan, dia akan dibimbing untuk sholat, zakat, puasa, ya seperti rukun Islam yang 5 itu.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.